Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Berjumpa lagi di Tanya Kaluna Jilid 2. Saya Dr. Bagus akan menjadi moderator pada Tanya Kaluna sore ini. Jadi kan, apa kabar semuanya? Selamat sore. Bagaimana puasanya? Pasti sambil menunggu buka puasa kita tanya-tanya Kaluna aja ya. Supaya biar buka puasanya cepet gitu ya. Nah, kalau minggu ini kan Tanya Kaluna Jilid 2 nih. Yang minggu lalu udah Tanya Kaluna Jilid 1. Tanya Kaluna Jilid 1 temanya minggu lalu adalah tips diet pada saat berpuasa. Nah, kalau minggu ini temanya adalah mitos dan fakta demam pada anak. Kenapa kita ngangkat tema demam pada anak, mitos dan faktanya? Karena pasti bunda-bunda di Indonesia ini masih menjunjung tinggi kemitosan. Makanya dari itu kita sore ini akan klarifikasi mitos-mitos tersebut. Apakah mitos tersebut fakta atau memang mitos, seperti itu. Nah, kita nanti akan dinarasumberi oleh Dr. Novalia Larissa Vandira atau yang biasa disebut Dr. Dira. Dr. Dira merupakan co-founder dari Klinik Kaluna. Kita undang aja ya langsung Dr. Diranya. Sebentar. Ya, Dr. Diranya sudah hadir. Halo. Halo Dr. Iya, Dira. selamat sore Dokter Bagus. Selamat sore Dr. Dira, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Dokter. Gimana Dokter Puasanya Bagus kabar lancar? baik? Iya, Baik, alhamdulillah masih lancar. kuat puasanya? Sebenarnya agak nggak kuat tapi ya udah ditunggu aja ya Dok ya, sejam lagi ya sambil kita ngobrol-ngobrol Uh-uh. ya Dok. Sambil ngobrol-ngobrol ya. Iya. Oke, Oke, mau ini kita langsung aja bahas. mungkin Dokter Dira kita bahas mitos dan fakta demam pada anak ya. Iya boleh Dokter. Mm, Ini saya mau sedikit sharing tentang demam pada anak ya Dok ya. Jadi kan mm, memang kebanyakan di klinik-klinik atau di rumah sakit atau di tempat-tempat periksa di puskesmas gitu. Itu banyak sekali yang orang tua yang membawa anaknya dengan keluhan utama adalah demam Dok. Jadi menurut mm. survei itu 30% itu eh, merupakan keluhan utamanya demam. Jadi memang banyak banyak sekali yang orang tua yang sering mudah panik kalau misalnya anaknya tuh demam, apalagi kalau demamnya tinggi atau demam nggak tinggi pun kadang-kadang juga agak panik gitu. Nah, kita sedikit kupas tuntas nih tentang demam, terutama demam pada anak. Nah, jadi demam itu apa sih? Demam itu adalah peningkatan suhu tubuh. Jadi peningkatan suhu tubuhnya itu yang sementara. Jadi ketika tubuh kita mendapat bakteri atau virus atau benda asing di dalam tubuh, tubuh kita tuh memiliki respon tubuh yang bagus. Jadi Allah itu sudah membuat tubuh kita untuk bisa merespon terhadap benda-benda asing yang masuk tersebut. Nah, salah satu respon tubuh kita adalah menaikkan suhu tubuh kita. Nah, kenapa harus menaikkan suhu tubuh? Karena benda-benda asing tersebut seperti bakteri dan virus itu bisa mati dengan suhu tubuh yang lebih tinggi. Nah, jadi salah satu respon imun dari tubuh kita agar benda-benda asing tersebut segera mati adalah dengan menaikkan suhu tubuh. Jadi ketika kita mendapatkan infeksi dari bakteri atau virus atau yang lain, itu suhu tubuh kita bisa meningkat. Tapi itu sementara. Nah, selain infeksi itu, ada beberapa banyak faktor lain juga dok yang bisa membuat suhu tubuh kita naik. Misalnya kita kekurangan cairan. Jadi misalnya kita dehidrasi, kurang minum, itu juga suhu tubuh kita bisa naik. Kemudian untuk suhu tubuh sendiri itu normalnya itu dari 36 sampai 37. Sekarang kan kita udah sering ya dicek ya, masuk mall aja dicek, kemudian kemana, masuk restoran dicek. Nah, biasanya tuh dicek tuh berapa sih suhu tubuh normalnya tuh sekitar 36 sampai 37,5. Kalau misalnya di atas 37,5 itu bisa kita sebut sebagai peningkatan suhu tubuh. Nah, kemudian bagaimana sih kita agar tahu apakah suhu tubuh anak ini beneran meningkat atau tidak gitu. Untuk suhu tubuhnya ini harus dicek dengan termometer ya.
bunda-bunda ya, jangan anaknya dipegang aja, kemudian dicek pegang aja, oh anget nih. Nah, kalau anaknya anget ini sebenarnya belum tentu suhu tubuhnya memang meningkat, dokter dan bunda-bunda ya. Jadi untuk suhu tubuh yang meningkat ini memang harus dipastikan dengan termometer. Nah, termometernya boleh nih, termometer yang di ketiak boleh, kemudian termometer yang ditembakkan di dahi juga boleh, termometer yang di telinga juga boleh, itu boleh semua. Yang jelas kalau bisa, kalau misalnya yang punya baby atau punya anak-anak, sedia termometer aja. Jadi karena termometer ini memang nggak terlalu mahal kok harganya, jadi mungkin bisa di spare beberapa uangnya untuk membeli termometer. Yang murah aja nggak masalah, gitu. Yang di ketiak gitu. Karena yang di ketiak juga cukup akurat kok untuk mengetes suhu tubuhnya, gitu. Kemudian gimana caranya kita mengetahui anak kita demam? Karena kan kalau anak-anak apabila atau kalau misalnya bayi apalagi itu kan nggak tahu ya, ibu-ibu ya, gimana sih kalau kita sudah dewasa kan bisa bilang, ibu panas badannya atau badan saya kerasa greges gitu kan kadang-kadang ya. Tapi kalau misalnya bayi kan nggak tahu ya gimana rasanya, atau dia nggak bisa bilang kalau dia ngerasa greges atau panas gitu kan. Jadi kita harus benar-benar yang perhatikan anak kita gitu. Jadi kalau misalnya anaknya kerasa lemas, lesu, rewel, dikasih susu nggak mau, dikasih apa nggak mau, rewel, gampang nangis, kemudian nafsu makannya menurun, kemudian mungkin nafasnya lebih cepat. Jadi kayak kalau nafasnya bayi kan memang lebih cepat dari orang dewasa, tapi mungkin tuh lebih cepat lagi kayak ngos-ngosan gitu, itu juga bisa salah satu tanda-tanda suhu tubuhnya meningkat. Kemudian tidurnya jadi berubah, misalnya jam 7 biasanya udah tidur, ini kok malah rewel sampai jam 9 atau jam 10 nggak tidur-tidur. Nah, itu juga salah satu tanda-tandanya. Kemudian ketika di ruangan yang biasa, biasanya di ruangan ber-AC nggak kedinginan, tapi kok ini kedinginan, badannya jadi dingin, kakinya dingin, atau misalnya di ruangan biasa juga kok kedinginan juga, menggigil, nah itu perlu diwaspadai juga. Kemudian itu sih beberapa, jadi kita harus, ibu-ibu harus dicek nih anaknya ini ada tanda-tanda tadi atau tidak. Jadi kalau misalnya mulai terlihat anaknya rewel kayak gitu tadi, atau menyusunya susah, makannya kurang, nah itu mungkin bisa langsung dicek pakai termometer. Dicek termometer apakah suhunya lebih dari 37,5 atau enggak. Nah kalau misalnya memang lebih tinggi, nah kita perlu atasinya agar apa? Agar anaknya nggak rewel lagi, kemudian agar anaknya masih mau minum, masih mau makan, karena salah satu kunci agar cepat sembuh adalah juga dengan asupan nutrisi yang adekuat gitu. Nah, ini saya mau berbagi beberapa tips nih penanganan demam di rumah. Jadi yang mudah untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin di sini juga ada bapak-bapak ya yang udah punya anak. Kalau misalnya ibunya pas lagi pergi tiba-tiba anaknya demam, panik gitu kan. Nah, jadi saya mau berbagi sedikit tips kalau misalnya anaknya kira-kira curiga demam di rumah nih. Nah, apa nih tips-tipsnya? Yang pertama, tadi sudah saya sebutkan, sediakan termometer dan langsung dicek kalau misalnya memang anaknya sudah kelihatan mulai lemas, mulai nggak nafsu makan tadi, langsung dicek. Kalau misalnya memang dipastikan sudah demam, diganti pakaian anaknya ya. Jangan gunakan pakaian yang tebal. Jadi gunakan pakaian yang tipis aja. Loh dok, tapi kan nanti anaknya kedinginan. Anaknya kan sukanya, anaknya kalau misalnya demam kan biasanya menggigil kedinginan. Gak apa-apa, karena kalau misalnya kita gunakan pakaian yang tebal, diselimutin sama makin banyak, itu tubuh akan merespon bahwa suhunya tuh memang malah panas di luar. Jadi suhu tubuh kita akan menyesuaikan malah semakin panas gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalau misalnya anaknya demam, ganti pakaiannya yang agak tipis, yang menyerap keringat biasa. Jadi biar lebih anaknya panasnya tuh bisa lebih cepat keluar dari pori-pori badan anaknya. Kemudian selimutnya juga yang tipis aja, jangan terlalu yang tebal gitu. Kemudian yang ketiga adalah penuhi asupan nutrisinya. Nah, seperti tadi saya sudah jelaskan, kalau salah satu penyebab demam suhu tubuh meningkat adalah kurangnya cairan tubuh atau dehidrasi. Jadi anaknya harus dikasih minum yang banyak.
selain minum yang banyak, jangan lupa dikasih makan juga gitu. Kalau misalnya memang masih kurang dari 6 bulan kan ASI eksklusif mungkin ya, jadi ya sering-sering disusuin gitu, atau ya pokoknya sering-sering disusuin, lebih sering juga nggak masalah gitu. Biasanya kan anaknya agak rewel ya, susah minum kalau lagi demam, tapi kalau bisa tetap di apa namanya, dikasih susu yang ASI yang banyak kayak gitu. Kemudian dikompres juga boleh ibu-ibu bapak-bapak. Jadi kalau misalnya anaknya memang benar demam, boleh nih dikompres. Jadi sediakan handuk kecil mungkin. Kemudian handuk kecil itu dimasukkan ke dalam airnya air biasa aja, suhu biasa, suhu ruangan atau suhunya agak hangat sedikit. Kemudian ditempelkan, boleh di dahi, boleh di ketiak, boleh di lipatan-lipatan badan, di sekitar badan. Jadi tubuh itu akan merespon bahwa badannya itu suhu lingkungan sekitar itu lebih panas daripada badannya. Nah, ketika suhu merespon lingkungan lebih panas dari badannya, badan kita tuh akan memiliki respon tubuh untuk menurunkan suhu tubuhnya gitu. Nah, kemudian kita juga bisa menyiapkan obat-obat penurun panas kalau misalnya memang anaknya rewel banget dan anaknya susah makan, susah minum, demamnya kerasa tinggi dan terus-menerus, kita bisa kasih obat minum sirup misalnya, atau yang tetes kalau misalnya masih bayi, misalnya kayak paracetamol, kayak gitu. Nanti dosisnya disesuaikan dengan bungkusnya, gitu. Tapi kalau misalnya memang demamnya terus-terusan, lama, nggak turun-turun, udah dikasih obat penurun panas juga nggak turun, terus udah dikompres juga nggak turun, lebih dari 3 hari, lebih baik segera dibawa ke dokter. Jadi biar dokternya bisa segera menangani dan diperiksa lebih lanjut. Gitu. Jadi kapan aja sih anak itu harus dibawa ke dokter tuh? Yang pertama ya tadi, kalau misalnya demamnya lebih dari 3 hari gitu ya. Kemudian kalau misalnya demamnya tinggi sekali nih, ketika diukur lebih dari 40, 39, 40 itu langsung dibawa ke dokter aja nggak apa-apa. Dan apa namanya, berlarut-larut lama itu dibawa ke dokter aja. Kemudian kalau misalnya anaknya demam lebih dari 40 kemudian tiba-tiba kejang. Kadang kan ada anak-anak yang mudah kejang ya, ada yang tidak juga. Nah, itu kalau misalnya anaknya memang kejang, nanti kita langsung bawa ke dokter aja karena butuh penanganan lebih lanjut. Kemudian kalau misalnya selama 7 hari, misalnya anaknya demamnya sebenarnya nggak lama nih. Ketika diukur, oh demam 38, tapi cuma sebentar dok, cuma sejam, 2 jam, habis itu turun. Besoknya kayak gitu lagi, sejam, 2 jam, 3 jam, turun lagi. Nah, kalau misalnya memang demamnya sebentar-sebentar, tapi lama, berhari-hari, misalnya sampai 5-7 hari, itu juga dibawa aja ke dokter, nggak apa-apa. Jadi biar kita cari penyebabnya, sehingga kita bisa atasi penyebab demamnya, jadi anaknya bisa sembuh. Gitu. Kemudian kalau misalnya demamnya juga disertai dengan ruam-ruam. Nah, kadang-kadang kan ada tuh yang demam kemudian ada yang bentol-bentol, misalnya kayak cacar, atau yang ruam-ruam merah kayak roseola, infantum. Nah, itu boleh segera dibawa ke dokter juga agar kita pastikan itu ruam-ruam merahnya kenapa. Apakah karena cacar tadi, atau karena roseola aja, karena virus aja, atau karena alergi misalnya, atau ada penyebab yang lainnya. Jadi lebih baik dibawa aja. Gitu. Kemudian itu sekilas tentang tips-tips dan bagaimana menangani anak demam di rumah dan kapan harus dibawa ke dokter gitu. Dan demam itu kan ada banyak ya penyebabnya ya ibu-ibu bapak-bapak ya. Jadi untuk demam-demam di sini salah satu yang paling sering juga itu pada anak itu adalah batuk pilek pasti. Demam karena batuk pilek karena sekarang juga pandemi ya, jadi COVID. Nah, itu salah satu gejalanya kan juga demam. Itu perlu diwaspadai juga. Dan yang kedua yang di Indonesia banyak adalah demam berdarah. Nah, kalau misalnya demam berdarah itu kan karena virus ya. Jadi dia karena virus dengue, dan dia karena kalau salah satu tanda demam karena infeksi virus itu demamnya tinggi sekali memang. Nah, jadi kalau anaknya demam 3 hari nggak sembuh-sembuh, segera dibawa ke dokter. Mungkin kalau memang dokter ada curiga demam berdarah, akan diperiksa labnya. Nah, kalau misalnya labnya memang mengarah ke dengue atau ke DBD seperti itu, jadi bisa segera ditangani. Gitu. Kalau misalnya demam berdarah seperti itu, atau bisa juga tipes ya.
tipes. Anak-anak juga sering nih demam tifoid atau tipes istilah awamnya ya. Nah, kalau tifoid itu juga sama, demam biasanya. Nah, kalau demam tifoid biasanya demamnya nggak terlalu tinggi, nggak setinggi demam berdarah. Biasanya nggak terlalu tinggi, tapi lama berhari-hari. Kayak yang tadi pernah saya ceritakan, sehari itu demamnya cuma 1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Dari habis maghrib misalnya, dari habis maghrib sampai malam misalnya kayak gitu. Kemudian besoknya kayak gitu lagi sebentar, tapi terus-terusan setiap hari. Nah, kalau misalnya kayak gitu, lebih dari 5 hari sampai 7 hari itu langsung diperiksain aja. Jadi supaya kita periksa, apalagi kalau misalnya anaknya rewel, anaknya susah makan, nah itu segera diperiksakan aja. Seperti itu. Mungkin itu sih dok sekilas tentang demam dok. Dokter Bagus, sekilas aja. Jadi terkait demamnya itu apa, kemudian tips penanganannya itu apa, seperti itu dari saya dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Tira. Jadi tadi kan udah dijelasin sama Dokter Tira ya, demam itu pada anak tuh apa, demamnya, terus juga ciri-cirinya apa ya. Terus juga tips-tipsnya, salah satu tipsnya tadi yaitu itu ya dokter apa namanya pakai kain Iya, atau pakai betul. handuk di ketiak. Nah itu penanganan awalnya. Nah terus juga kalau semisal demamnya udah sampai kejang atau di atas 40 sama demamnya udah lama lebih dari 3 hari atau sampai seminggu itu bisa dibawa ke dokter gitu ya Iya, dokter Tira. betul sekali. Terus juga Iya, contoh demam yang paling sering pada anak-anak batuk pilek atau ispa. Terus kalau sekarang pandemi bisa jadi anaknya COVID. Kalau semisal terus sama dua yang tersering di Indonesia yaitu DBD sama tipes gitu. iya, betul. Terus ringkasan dari dokter Tira tadi ya. Iya, Oke, sekarang tadi materi sudah, sekarang saatnya topik utamanya yaitu mitos dan fakta demam pada anak. Kemarin kita udah share di Instagram ya dokter Tira iya. pertanyaannya yang kemarin apa namanya. Pertanyaan tentang mitos fakta ya dok ya. Mitos dan fakta. Oke, kita kayak games gitu ya dok ya, mitos atau Games fakta games. gitu ya. Salah satunya nanti ada mitos atau fakta terkait dengan demam pada anak. Sekarang yang pertama dulu ya dok, mitos yang berkembang di masyarakat. Oke, boleh dok. Apa itu dok? Mitosnya dok. Mitosnya yaitu anak yang teraba hangat pasti demam. Mitos atau fakta tuh. Mungkin teman-teman dulu yang jawab. Oh Ada ya, yang oke. bisa jawab nggak Teman-teman dulu yang jawab teman-teman? ya. Atau bunda-bunda atau bapak-bapak muda, anak yang Iya, hangat pasti demam. boleh dijawab di komen ya dok ya. Boleh, boleh. Tadi apa dok? Anak yang teraba hangat. Jadi ketika Anak yang diraba badannya hangat hangat pasti pasti demam. Nah, itu demam. tadi sebenarnya udah saya singgung sedikit ya. Itu mitos atau fakta ya? Itu Boleh dokter komen, ayo. Kak Faras menjawab mitos. Bener nggak tuh Oh, dokter oke. Dire? Yang lain apa nih? Ada yang jawab fakta nggak? Mungkin langsung Mitos. dijawab aja dokter Tira Boleh, mitos. saya jawab ya. Jadi jawabannya anak yang teraba hangat pasti demam itu mitos. Ya, Mitos ya. iya. Jadi tadi sudah Kenapa tuh saya dok singgung. mitos? Kenapa Iya, tuh? saya sudah singgung sedikit tadi ya. Jadi peningkatan suhu tubuh itu kan dipengaruhi oleh banyak hal. Jadi salah satunya juga infeksi memang bisa salah satu pengaruh utamanya. Atau peningkatan suhu tubuh juga bisa karena kekurangan cairan, misalnya dehidrasi. Atau misalnya anaknya lagi suka main kan, anak kecil namanya balita ya suka lari-lari di luar. Suhu luar tuh lagi panas-panasnya nih. Semarang kan pagi panas juga nih. Nah, anak-anaknya tuh lagi main-main di luar, panas-panas, keringetan. Otomatis kalau keringetan kan cairan tubuh berkurang juga. Ditambah dengan cuacanya panas, nah itu bikin suhu tubuhnya ketika dia pulang ke rumah, ketika diraba sama orang tuanya, loh kok kamu panas? Kok badannya anget? Padahal itu panasnya karena main di luar aja gitu. Jadi sebenarnya anak yang teraba hangat tuh nggak pasti demam ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi bisa kita pastikannya dengan tadi, dengan termometer. Kalau misalnya memang suhunya lebih dari 37,5 atau 38 ke atas, itu boleh kita pastikan itu demam. Seperti itu, dokter. Dokter Dira, terima kasih jawabannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mitos dan fakta yang kedua. Oke. Demam sangat berbahaya pada bayi dan anak. Mitos atau fakta? Mungkin teman-teman dulu yang jawab. Demam pada bayi dan anak berbahaya.
Gimana tuh teman-teman, ada yang bisa menjawab, Bunda atau Papa muda? Papa muda. Mitos atau fakta? Demam tuh Demam, tadi bahaya. demam sangat Demam tuh berbahaya, bahaya bagi bahaya bayi pada dan bayi dan anak. hmm. Oke. Mungkin langsung dijawab aja Dokter Tira. Mitos atau Oke, fakta? saya jawab ya. Jadi demam sangat berbahaya pada bayi dan anak itu adalah mitos juga. Sebenarnya bahaya sih relatif ya dok ya. Tapi sebenarnya Mm-mm. faktanya kalau demam itu kan tadi seperti sudah saya jelaskan juga, kalau demam itu respon tubuh untuk memerangi penyakit apa infeksi dari bakteri maupun dari virus. Jadi sebenarnya demam itu adalah respon tubuh yang bagus untuk melindungi tubuh kita dari paparan benda asing dari luar gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya anaknya demam itu sebenarnya adalah tubuhnya itu bagus respon imunnya gitu. Demam itu sebenarnya tidak bahaya asalkan ditangani dengan baik yang pertama dan suhunya tidak terlalu tinggi dok. Kalau misalnya suhunya memang sudah di atas 40 lama atau di atas 42 itu langsung diperiksakan aja dok karena itu bisa beresiko lebih berbahaya daripada suhu-suhu yang hanya 38, 39 seperti itu. Mungkin itu Oke dok. dari saya. Ya berarti nggak bahaya ya dok. Kalau bahaya kalau di atas 40. Atau Ya, kalau hmm. Terus sekarang mitos dan fakta yang ketiga yaitu semua yang anak berpotensi terjadi kejang demam. oke, Mitos kejang atau demam fakta ya. tuh, semua anak yang demam berpotensi jadi kejang demam. Oke. Ini ada yang mau Ada yang jawab bisa dulu? jawab, teman-teman? Mitos atau Mitos fakta? atau fakta? Semua anak yang demam pasti berpotensi jadi kejang demam. Ada yang menjawab mitos Kak Alem sama Kak Oke. Primananda. Mungkin benar nggak Oh, Dokter Dira itu jawabannya? oke. Tadi semua anak yang demam Yang pasti demam, kejang demam. uh, Oke, sekali ini Kak Alem sama Kak Primananda benar. Ini adalah mitos ya. Jadi tidak semua anak yang demam tuh pasti kejang. Karena memang hanya kurang lebih sekitar 4% anak yang memang rentan berujung ke kejang. Ketika anaknya demam berujung ke kejang. Itu pun biasanya demamnya demam tinggi sekali dok. Biasanya 39-40 itu baru kejang gitu. Hanya 4% aja, yang lainnya tuh anaknya biasanya sih aman dari kejang gitu. Tapi kalau misalnya memang anaknya memang ketika demam kemudian kejang itu harus diwaspadai. Karena biasanya kejang demam bisa berulang gitu. Tapi biasanya sih akan menghilang ketika anak sudah usia 5 tahun. Seperti itu mungkin jawaban saya dokter. Oke dokter, terima kasih. Lanjut aja ke fakta dan mitos yang selanjutnya. Demam, bentar dok. Setiap demam tidak harus mendapatkan antibiotik. Jadi kan biasanya ibu-ibu atau bunda-bunda ngasih antibiotik nih pada anaknya, bisa beli sendiri kadang tuh. Itu mitos atau fakta ya dok? Setiap anak yang demam Oke. tidak harus mendapatkan antibiotik. Mitos atau Tiap fakta? anak yang demam tidak harus mendapat ya? Mm-mm. Tidak harus mendapat. Mungkin ada yang mau jawab dulu? Mitos apa fakta nih teman-teman? Setiap anak yang demam tidak harus mendapatkan antibiotik. Apa nih jawabannya Mm-mm. nih? Fakta kata Kak Faras. Oh, oke. Mungkin sempat dapat sama Kak Ayu juga menjawab fakta, Kak Alam juga fakta. Jadi setiap anak yang demam tidak harus mendapat antibiotik ya. Ini Kak Reza menjawab mitos. Oke, Kak Reza. Oke, oke. Ini saya jawab boleh Boleh ya, Dok ya? dijawab ya, Dokter Tira. Oke, jadi setiap anak yang demam tidak harus mendapat antibiotik. Itu jawabannya adalah fakta. Gitu. Jadi, setiap anak yang demam itu memang tidak harus mendapatkan antibiotik sih. Karena kan penyebab demam macam-macam ya, Dok. Tadi seperti sudah saya jelaskan juga. Antibiotik itu kan untuk membunuh bakteri ya. Sedangkan infeksi sendiri memang tidak hanya infeksi bakteri juga. Bisa infeksi virus ataupun yang lainnya. Kemudian bisa juga kan penyebab demam karena dehidrasi tadi atau misalnya penyebab-penyebab yang lain. Jadi memang setiap anak yang demam ini nggak harus langsung diberi antibiotik. Karena antibiotik sendiri kalau misalnya kita asal memberinya dok, misalnya bunda-bunda atau bapak-bapak di sini yang apa namanya membeli antibiotik sembarangan kemudian diminumkan ke anaknya,
Padahal kan aturan peminuman antibiotik kan ada aturannya ya dok ya. Misalnya harus ada yang Mm-mm. harus 5 hari habis atau ada yang 7 hari gitu kan tergantung jenis antibiotiknya dan jenis penyakitnya juga. Jadi lebih baik kalau misalnya anaknya demam, kalau misalnya memang diperlukan antibiotik, diperiksakan dulu aja nanti diberi resep oleh dokternya. Jadi biar lebih pasti gitu. Oke, Dokter Dira, kita lanjut ke fakta dan mitos yang selanjutnya. Demam tidak akan turun tanpa pemberian obat. Mitos atau Oke, fakta tuh? Mungkin teman-teman bisa ayo. menjawab, demam tidak akan turun tanpa pemberian obat. Demam tidak akan turun Tidak dengan akan turun pemberian tanpa obat. pemberian obat. Jadi demam bisanya turun pakai obat. Mitos apa fakta tuh? Teman-teman ada yang bisa menjawab mitos atau fakta? Langsung aja mungkin Dokter Dira bisa dijawab. Oke, demam nggak akan turun tanpa pemberian obat. Demam Mitos itu nih kata Kak sebenarnya, Saki. oh kata Kak Syadi mitos ya, oke. Benar sih Kak Syadi kok, saya setuju. Ini adalah mitos Dokter ya. Pradesta Jadi, juga. oke, baik. Benar semua nih, pada pintar-pintar semua nih yang nonton nih kayaknya nih. Ini memang mitos ya. Jadi demam itu bisa memang turun dengan pemberian obat, tapi tidak nggak dikasih obat pun ya nggak apa-apa gitu. Karena sebenarnya pemberian obat pada anak terutama demam pada anak, kalau misalnya demamnya hanya 37,8, 38 gitu sebenarnya tidak diberi obat dulu tidak apa-apa. Karena biasanya sih dia akan turun dengan sendirinya karena itu respon tubuh aja. Cuma anak-anak kan tadi ya tidak bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Dia nggak bisa bilang, Bu badan saya greges, Bunda badan aku nggak enak, nggak mau makan, itu kan kasihan. Padahal salah satu kunci utama agar anak itu daya tahan tubuhnya bagus adalah asupan nutrisi dan istirahat yang cukup juga. Jadi kalau misalnya anaknya demam, biar anaknya tetap mau makan, tetap mau minum, tidurnya tetap cukup, nggak rewel, itu bisa kita beri obat anti demam atau antipiretik seperti paracetamol atau ibuprofen tadi. Itu gunanya agar anaknya lebih tenang sehingga kita bisa memberi asupan nutrisi yang bagus, minumnya tetap banyak, minum asinya tetap banyak, makannya tetap banyak juga, dan tidurnya juga lebih tenang. Seperti itu dokter. Jadi demam sih bisa turun tanpa obat, jadi tidak harus diberi obat pun bisa turun demam itu. Seperti Oke itu dok, dok. siap. Terima kasih. Jadi mitos ya jawabannya. Iya. Kemudian mitos dan fakta yang keenam. Setelah demam dengan turun obat, demam masih bisa naik kembali. Mitos apa fakta tuh? Oke, Jadi jadi kalau kalau demam turun dengan obat, demam masih bisa naik. kalau demamnya udah kasih obat terus turun gitu ya dok Mm, ya. Apakah bisa mm, naik kembali atau enggak gitu ya dok? mm. Oke. Boleh Ada dijawab yang dulu nih sama teman-teman teman-teman nih. di bawah. Teman-teman kayaknya pada pintar nih, ibu-ibu dan Mm-mm. bapak-bapak juga nih. Setelah demam turun dengan obat, apakah masih bisa naik kembali? Mitos apa fakta? Oke. Coba saya jawab juga, dokter, boleh? Fakta nih, Dokter Nina. Kakak Nina menjawab fakta. Oke. Kak Pradesta juga menjawab fakta. Oke. Mm-mm. Pada pinter-pinter ya dok Monggo ya Dokter yang nonton Dira. ya. Iya, bener sekali. Jadi memang fakta. Jadi kalau misalnya demamnya udah dikasih turun, udah dikasih obat, kemudian demamnya turun, itu masih bisa naik kembali. Karena proses penyembuhan, jadi proses respon tubuh terhadap adanya benda asing di dalam badan tadi. Jadi kan ada benda asing nih masuk ke dalam badan nih. Nah, misalnya bakteri nih masuk ke dalam badannya kita. Nah, badan kita akan merespon untuk membunuh bakteri ini. Nah, bagaimana cara meresponnya? Tadi dengan menaikkan suhu tubuh kita. Nah, kalau misalnya suhu tubuh kita udah naik, bakterinya udah beberapa yang mati, kemudian kita kasih obat minum anti demam, suhu tubuhnya turun. Tapi kan masih ada bakteri sisa-sisa nih. Nah, ini tetap tubuh akan merespon untuk menaikkan suhu tubuh kita lagi. Jadi, ketika demamnya turun, ketika kita minum obat anti demam, itu masih bisa naik lagi. Jadi, jangan takut, jangan khawatir. Kalau misalnya demamnya kok naik turun terus, yang penting tidak berlanjut dan lama sekali. Kalau misalnya tadi lebih dari 3 hari, lebih baik diperiksakan aja ke dokter agar diperiksa lebih lanjut. Mungkin juga dibutuhkan pemeriksaan laboratorium, jadi bisa ditangani penyebabnya dengan pasti. Seperti itu dokter. Oke, terima kasih Dokter Dira.
Iya. Jadi fakta ya jawabannya ya bisa naik lagi. Soalnya kan biasanya ibu-ibu pada takut loh udah dikasih paracetamol kok naik lagi gitu. Iya. Hmm. Kok udah dikasih paracetamol nggak turun-turun gitu ya dok Oh ya iya, kadang-kadang heeh. ya. Mm-mm. Terus kok naik lagi gitu. Iya, nggak apa-apa. Itu memang respon tubuhnya kok. Terus kemudian ini yang terakhir ya, demam bisa merusak otak pada Oh, anak jika tidak segera ditangani. Itu mitos apa fakta? Biasanya ibu-ibu kan bunda-bunda yang baru biasanya pada panik nih kalau misalnya anaknya demam tinggi langsung. Gitu. Katanya bisa mm-mm. merusak otak. Itu Mm-mm. Ih, mitos sering atau dengar fakta? juga ya dok ya. Mm-mm. Boleh-boleh dijawab dulu Boleh yuk. dijawab teman-teman, apakah demam tinggi bisa merusak otak pada anak? Emang Kak sering Jadi sering banyak. jawabnya fakta. Oh, Kak Alem mitos. Ini malah yang benar nih. oh. Oke. Wah, yang mana yang bener nih? Jadi memang Monggo Dokter sering juga Tira. ya denger ya dok ya. Sering denger juga yang bilang orang-orang dulu kayak awas ini kalau demamnya tinggi banget ini nanti bisa otaknya bisa rusak nanti bisa kejang kalau kejang nanti bisa anaknya jadi apa jadi otaknya jadi rusak kayak atau belajarnya jadi nggak maksimal gitu kan banyak yang bilang kayak gitu ya dok ya jadi sebenarnya kalau misalnya demam ini sendiri sih tadi jawabannya dulu ya dok ya demam apakah akan merusak otak jika tidak segera ditangani itu adalah mitos jawabannya. Nah, kenapa mitos? Karena demam sih kalau misalnya demamnya nggak terlalu tinggi nggak masalah. Demam yang bisa merusak otak itu yang tinggi sekali dok, suhunya yang 42 derajat Celcius ke atas. Nah, kalau misalnya suhunya 42 derajat Celcius ke atas, kemudian berlangsung langsung terus dan tidak segera ditangani, tidak segera diberi obat minum, nah itu baru beresiko bisa ada kerusakan di otak. Tapi biasanya sih kalau ibu-ibu kan udah ini ya, udah aware ya, udah aware anaknya sih biasanya nggak sampai suhu 42 derajat, biasanya sih suhu biasa 40 maksimal itu 39 itu ibu-ibu sudah aware dan sudah memberikan obat penurun demam sehingga obat tersebut akan membantu suhunya agar tidak sampai ke 42 derajat. Seperti itu, Dok. Ya, berarti ini benar ya dok katanya Pradesta mitos kecuali kalau sampai kejang. Iya, betul sekali. Bisa. Betul Kalau ya misalnya kan? memang sampai kejangnya terus-menerus, apalagi kejangnya yang lama, 30 menit lebih, nah itu memang bisa beresiko, berpotensi ada kerusakan di otaknya. Seperti itu. Oke, udah habis nih Dokter Tira buat Oh, udah mitos dan habis. Oke. faktanya. Oh, udah 7, udah banyak. Oh, udah Jadi banyak ya. bunda-bunda sama papa-papa udah pada tahu ya tadi mitos dan fakta demam pada anak. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya atau tadi kan sudah ada yang bertanya. Tadi sudah ada Ada yang bertanya yang ya, mau Dok ya? nambahin? Ada 2 pertanyaan tadi udahan. Ada yang mau nambahin lagi mungkin? Ditunggu ya Ada yang sambil saya mungkin. sambil tadi saya membacakan pertanyaan dari dari kakak Hilary sepertinya tadi. Kak Oke, Kak Hilary Hilary. tanya, termometer paling akurat untuk cek suhu tubuh itu di mana? Kan tadi udah dijelasin sama dokter Tira ada yang di Oh ya, ketiak, ada yang di anus, ada yang di dahi. Itu yang paling akurat tuh yang mana, Dok? oke. Baik. Termometer ada banyak ya. Mungkin sudah banyak yang sering dengar juga, sering lihat juga ada termometer raksa. Jadi kalau yang ada merah-merahnya itu, kemudian ada yang termometer digital. Dan sekarang zaman-zaman COVID terbaru ini paling sering adalah termometer apa namanya? Tembak atau infrared. Jadi, nah tembak itu ada juga yang termometer di telinga, ada juga termometer yang di pantat gitu kalau anak-anak. Nah gitu. Kalau yang paling akurat kalau misalnya untuk anak-anak yang di bawah 3 tahun itu sebenarnya paling akurat tuh yang termometer yang di rektal atau di pantat. Jadi dimasukkan ke dalam pantatnya gitu. Itu untuk yang 3 tahun karena kan 3 tahun anak-anak kurang dari 3 tahun kan masih bisa ditengkurupkan gitu ya dok ya masih lebih antem lah daripada anak-anak yang gede. Kalau misalnya anak-anak yang udah 4-5 tahun ke atas itu kan sudah nggak kooperatif kalau misalnya kita kasih termometer yang di pantat. Jadi kalau misalnya anak-anak yang udah 4-5 tahun akan lebih akurat kalau misalnya kita menggunakan termometer yang di ketiak aja gitu. Jadi yang di ketiak. Jadi boleh yang raksa, boleh yang digital. Cuma kalau misalnya yang raksa itu dia agak lama dok, agak lama dan
takutnya pecah. Kalau misalnya dia raksanya pecah itu kan takutnya mencemari lingkungan. Jadi lebih baik pakai yang digital aja. Digital itu udah cepet kok, paling berapa 30 detik itu udah ada yang bisa. Nggak nyampe 30 detik juga bisa. Jadi anaknya nggak akan rewel. Kalau misalnya anaknya kan kadang-kadang balita umur 5 tahun tuh udah aktif-aktifnya ya, Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya. Kalau misalnya lagi aktif-aktifnya tuh kan susah nih disuruh diem nih untuk dicek, atau dia rewel nggak mau, badannya lagi sakit semua, lagi demam, nggak mau diapa-apain, nggak mau dipegang, bahkan lagi tantrum misalnya. Nah itu boleh pakai yang di ketiak aja, yang dipencet kemudian ditaruh di ketiak, mungkin maksimal 1 menit, nanti dia langsung keluar hasilnya. Jadi untuk anak-anak yang udah agak gede memang lebih akuratnya pakai yang ketiak aja dok. Tapi kalau yang kecil-kecil sih pakai yang raksa tuh, raksa maaf, yang di rektal atau yang di pantat itu lebih akurat. Seperti itu jawaban saya, Oke, dok. siap dokter Tira. Terima kasih. Iya. Ini ada yang tanya lagi nih dari Kak Yulian Indra. Mm-mm. Penanganan anak kejang demam di rumah bagaimana? Kapan dibawa ke RS? Gitu dok. Oke, kejang demam ya, boleh. Nanti ini kalau misalnya kejang demam sebenarnya bisa kita bahas lagi lebih dalamnya nanti ya. Cuma ini saya kasih singkatnya aja. Kalau kejang demam ini kan, kejang demam pada anak itu biasanya adalah apa? Dia definisinya adalah, jadi anaknya biasanya demam dulu, demam tinggi. Nah, kemudian ketika demam tinggi ini anaknya kejang seperti itu. Nah, dan kejang demam ini penyebabnya bukan dari dalam otak kita atau intrakranial. Jadi penyebabnya dari luar. Nah, untuk penanganannya yang pertama, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, ayah, bunda di sini jangan panik. Berusaha untuk tenang ketika anaknya kejang, jangan gerusa-gerusu sekali gitu, berusaha untuk tenang. Kemudian yang kedua, letakkan anaknya di daerah, di tempat yang datar, yang datar, misalnya kasur boleh gitu, yang aman, jauh dari benda-benda yang bisa mengganggu anak gitu. Jadi di kasur yang kosong gitu ditaruh aja anaknya, ditidurkan, kemudian disingkirkan. Nah, kemudian kalau bisa anaknya agak dimiringkan. Kenapa dimiringkan? Karena takutnya kan anaknya ada takutnya muntah atau air liurnya mau keluar gitu kan. Jadi lebih baik dimiringkan agar kalau misalnya memang muntah atau misalnya ada yang keluar dari mulutnya, misalnya air liur dan lain sebagainya, anaknya nggak tersedak. Kalau misalnya telentang, kalau misalnya telentang takutnya tersedak itu dok. Jadi lebih baik dimiringkan sedikit gitu. Kemudian yang ketiga, anaknya harus di ini jangan memasukkan benda-benda asing ke mulut. Misalnya ini salah satu mitos juga, karena banyak juga yang bilang katanya kalau misalnya anaknya kecil mulutnya dibuka gitu misalnya, atau dikasih sendok di mulutnya biar lidahnya nggak kegigit misalnya kayak gitu. Itu justru jangan ya, ayah bunda di sini jangan memasukkan benda apapun ke mulut anak ketika anaknya lagi kejang. Jadi biarin aja anaknya, jangan dimasukin benda apapun di mulut. Biarkan jalan nafasnya terbuka gitu, jangan mengganggu daerah mulutnya nih pokoknya gitu. Kemudian jangan berusaha buat menahan badannya kejang, saat kejang tuh jangan berusaha ditahan. Kemudian jangan malah dibebet pakai biasanya kain ya dok ya, bedong. Nah, justru Bedong. jangan dibalut pakai bedong gitu, dibiarkan aja anaknya. Kemudian sambil kita amati. Nah, amati misalnya yang pertama diamatin tuh yang kejang mana aja. Apakah tangannya aja atau kaki tangan atau semua badan. Kemudian kita lihat juga kesadaran anaknya gimana, kemudian kejangnya seperti apa. Kalau misalnya memang sempat megang HP, kalau bisa divideoin. Jadi ketika nanti diperiksakan ke dokter, kita bisa menjelaskan kejangnya seperti ini loh dok. Kalau misalnya ada videonya seperti ini dok, jadi dokternya nanti bisa melihat dan bisa mendiagnosis dengan lebih pasti, seperti itu. Kadang kan disalahartikan sama menggigil kan dok, itu gimana Oh iya, sih? kadang disalahartikan sama menggigil. Kalau menggigil kan menggigil gitu ya, dan anaknya masih sadar. Biasanya kalau kejang demam kan anaknya ada penurunan kesadaran ya dok ya. Gitu. Kemudian kalau misalnya anaknya udah pernah kejang demam sebelumnya, biasanya dokter yang menangani akan memberikan obat pulang biasanya. Nah, obat pulang ini yang dimasukkan di dubur. Nah, untuk mencegah kejang, nah, itu bisa dipakai. Jadi kalau misalnya udah ada punya obat itu di rumah, bisa dimasukkan ke duburnya anaknya, jadi biar anaknya kejangnya bisa berhenti. Nah, setelah anaknya sudah berhenti kejangnya, langsung segera dibawa ke rumah sakit atau ke klinik atau di puskesmas, ke tempat yang layanannya terdekat, jadi agar anaknya bisa segera ditangani gitu. Mungkin itu sih dok cara penanganan Ya, yang
tepat apa yang untuk di rumah agar anaknya aman dari kejang demam seperti itu. Begitu ya berarti ya untuk tadi Kakak Yulian ya yang menjawab yang bertanya mengenai kejang tadi ya. Sekarang ada Iya. mungkin udah jelas ya Kak Yulian atau mau ada yang ditanyakan lagi? Mungkin udah jelas ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan lagi dari Kak Pradesta. Ini bagusnya yang puyer apa sirup sih buat demam? Oke. Bagusnya obat minumnya puyer atau sirup gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya sama saja, karena kalaupun dokternya nanti meresepkan puyer, pasti kan dosisnya sudah disesuaikan dengan berat anaknya. Sirupnya juga nanti dosisnya juga akan disesuaikan. Jadi itu tergantung anaknya aja, adiknya aja, Mm-mm. misalnya dedeknya atau anaknya, kalau misalnya udah agak gede ya. Terserah dia lebih suka yang apa. Biasanya kalau puyer kan kadang ada yang dikasih Pahit. pemanis, ada yang enggak. Kalau misalnya nggak dikasih pemanis kan pahit, mungkin anaknya nggak doyan tuh. Mungkin bisa pilih yang sirup. Atau kalau misalnya ayah bundanya agak ribet nih, harus ngeaduk puyer dulu, maksudnya melarutkan puyernya dulu, agak ribet kan. Nah mungkin bisa pilih yang sirup juga boleh. Atau sekarang juga ada yang drop dok, jadi ditetesin kalau misalnya buat bayi. Ada paracetamol yang tetes, nih itu bisa juga tuh kalau misalnya buat bayi, kalau misalnya nggak mau puyer karena pahit, atau mau yang berasa lebih enak, itu boleh pakai yang tetes kayak gitu. Itu bebas dokter. Bebas. Tadi siapa maaf yang nanya? Kak Pradesta. Kak Kak Pradesta. Pradesta bebas, anaknya mau dikasih apa aja. Yang penting sesuai dosisnya dan kandungannya memang untuk anti demam, penurun demam. Misalnya kayak paracetamol atau ibuprofen. Seperti itu, Kak Iya, mungkin kalau Pradesta. yang puyer kan biasanya kan udah campur misal anaknya juga batuk pilek. Jadi kan kalau yang puyer bisa sekaligus. Mungkin kalau anaknya Iya, cuma betul. demam, yang Boleh. sirup juga bisa. Sirup aja. Bisa. Tergantung kondisi anaknya berarti ya, Dok. Iya, betul. Tergantung kondisi anaknya aja. Biasanya kalau puyer memang dicampur sih, dok. Dicampur dengan obat lain atau anaknya memang ada gejala lain sehingga biar nggak berkali-kali minum kan kadang-kadang anak susah ya kalau disuruh minum obat ya sekali Mm-mm. minum aja udah alhamdulillah gitu kalau misalnya berkali-kali minum kan agak PR juga nah kalau misalnya makanya kita bikin puyer biasanya nah puyernya itu kandungannya udah macam-macam jadi sekaligus satu kali minum seperti itu tergantung Jelas anaknya ya, Kak Pradesta. Mungkin sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin sudah cukup jelas ya. sudah jelas ya Ada oke ada yang mau ditanyakan karena lagi mungkin waktunya sudah mau habis, mungkin oh ada iya satu lagi pertanyaan terakhir. Udah mau mendekati waktu buka puasa nih. wah nggak kerasa ya Ada yang mau tanya lagi mungkin bisa kalau misal tanya ditunggu di kolom komentar ya. Oh ini Kak Yulian bilang nih apa namanya? Soalnya kalau panas kejang itu ketempelan makhluk halus terus didoa-doain. Jadi itu kan memang oh iya tuh apa namanya mitos mitos ya dok ya zaman dulu banget gitu ya dok. iya bener Padahal itu ya itu kejang. iya itu kejang bener itu mitos sih Kak Yulian ya Kak Yulian tuh mitos sih Kak Yulian jadi mungkin tadi kalau misalnya memang anaknya Kak Yulian kejang bisa di ini aja apa di video tadi ya Kak ya diperhatiin anaknya kemudian di video jadi bisa diperiksa sama dokter kalau ketempelan makhluk halus saya nggak bisa bantu masalahnya seperti itu Baik, ini udah nggak ada pertanyaan lagi. Kita langsung menuju ke sesi yang giveaway kemarin, dok. Kan oh kita iya sempat giveaway sempat ada nge-share giveaway mitos dan fakta mengenai kompres es pada anak itu bisa membantu menurunkan demam atau enggak. oh iya Mm-mm. oke itu yang kemarin Ada ya yang dok ya bisa jawab kemarin pada jawab apa nih? Bisa ditulis kemarin di pada jawab apa komentar. kemarin pada jawab apa nih ini mitos atau fakta Kalau apa kompres gimana tadi dok kompres dingin kompres dingin atau es pada anak itu bisa membantu menurunkan demam. Itu apa namanya mitos atau fakta? Ini mitos Kak dong Alam dok bilangnya mitos. Uh-uh. oke Ada mitos yang atau fakta lain mungkin. Ya kita umumkan aja mungkin ya kemarin jawabannya apa. Mungkin Dokter Dira bisa jelaskan ya mengumumkan oke jawabannya oke mitos atau fakta.
Oke, kompres es atau dingin bisa menurunkan suhu tubuh dengan cepat itu sebenarnya adalah mitos. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan sedikit ya. Jadi yang jawab mitos nih, ayo berdoa semoga dapat giveaway-nya. Tapi nggak semuanya dapat ya ini ya. Cuma 2 orang pemenang Cuma aja. 2, oke. Jadi memang kalau kompres dingin itu tidak direkomendasikan untuk menurunkan demam. Karena justru karena tadi kalau misalnya kita kompres dingin anaknya, tubuh anak itu akan merespon suhu luar. Oh berarti suhu di luar nih dingin nih. Nah karena suhu di luar dingin, tubuhku harus lebih hangat daripada suhu di luar. Nah itu justru malah menaikkan suhu tubuhnya gitu. Jadi kalau misalnya kita kompres dingin tuh takutnya malah demamnya semakin naik. Jadi lebih baik kompresnya dengan air biasa atau air yang lebih agak hangat dari suhu tubuh. Jadi biar suhu tubuhnya menurun. Kayak gitu dok jawaban saya. Berarti jawabannya mitos ya. Mitos ya. Yeay. Kemarin yang jawab mitos berdoa ya supaya dapat giveaway-nya. Giveaway-nya kemarin Ya. apa nih dok? Giveaway-nya Itu ya kemarin ini ya. saldo GoPay 50.000. 50.000 untuk 2 orang 2 pemenang. orang. Jadi per orang 50.000 apa 25 nih dok? 50.000 kan dong. berarti. Bisa buat beli buka puasa bener nih kata siapa nih Kak Alam nih. Hadiahnya katanya iPhone ya dok. Waduh kalau iPhone nanti ya kalau misalnya tanya kalunanya sampai jilid sekian nanti mungkin hadiahnya iPhone bisa. Kita umumin aja mungkin ya pemenangnya. Boleh. Siapa nih pemenangnya Kak Usnong? Pemenang yang tercepat Kak Bunga Katulistiwa. Mana nih Kak Bunga? Wah Kak Bunga, ada nggak Kak Bunga ya di sini ya? Atau mungkin Nanti bisa kalau kita hubungin aja DM ya. ya. Kalau misalnya nggak Kita hubungin dapat 50.000 saldo GoPay. Ore. Menang pertama Terus ya. satu lagi dong. Dok ya. Kak Satu Bunga lagi ya. Satu lagi Bapak Sugianto ST. Jawabnya Wah. benar. Bapak Sugianto, selamat Bapak, selamat Kak Uh-uh. Bunga. Semoga berkah hadiahnya bisa buat makan-makan bersama keluarga atau bersama anak. Dapat 50.000 buat saldo GoPay-nya ya. Nanti Iya. dihubungi ya Kakak Bunga sama Bapak Sugianto. Ya, nanti kalau misalnya lagi nonton mungkin bisa langsung DM aja nomor HP-nya yang buat isi GoPay di DM-nya IG Klinika Luna aja. Ya, udah ya. Ya. Jelas ya. Mungkin teman-teman yang belum beruntung bisa join lagi minggu depan atau di Tanya Kaluna selanjutnya. Mungkin nanti hadiahnya bisa iPhone kalau semisal sudah berjilid sekian. Gitu ya. Itu dong. Sekarang naik bertahap ya dok ya. Nanti kalau jilidnya udah banyak, nanti kita mungkin hadiahnya bisa iPhone atau yang lain ya dok ya. Siap. Nah kita udah mau buka puasa nih, waktunya udah mau habis. Kita tutup aja kali ya Tanya Kaluna jilid 2 hari ini. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah join live IG kita hari ini. Semoga mitos-mitos yang berkembang di masyarakat bisa terklarifikasi berkat Tanya Kaluna ini, gitu ya. Jadi bunda-bunda nggak perlu bingung lagi kalau anaknya demam, gitu ya. Amin. Semoga bermanfaat semuanya. Terus juga Klinika Luna pastinya selanjutnya akan membagikan informasi, membagikan sharing seru seputar kesehatan di Indonesia atau di dunia, gitu ya. Kita tutup aja mungkin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa di Tanya Kaluna jilid 3 minggu depan atau bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Annyeong.